Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Begitu mahal ya, hitungannya nanti kita hitung sampai pencacahan. Kalau untuk pakan sapi, ini kan untuk pakan sapi, ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Lebih efektif untuk masalah stimulasi otak anak, untuk masalah lebih ke fokusnya anak, itu kita bisa mengarahkan ke aktivitas yang sifatnya outdoor itu tadi, gitu, dibanding di dalam ruangan. Sari berita, gabungan kelompok tani Gapoktan Argasunya panen jagung perdana. Destinasi liburan dengan kegiatan outdoor baik untuk meningkatkan konsentrasi anak. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Gabungan kelompok tani Gapoktan Argasunya panen jagung perdana di RW 04 Surapandan Argasunya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan ya, bisa bermanfaat lah warga. Ini lahan kosongnya banyak, tinggal nanti mungkin yang mahal bukan modal bahannya, tapi kayaknya ongkos tenaga kerja deh. Pemerintah daerah Pemda Kota Cirebon dan gabungan kelompok tani Gapoktan Argasunya panen jagung perdana di RW 4 Surapandan, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti kemarin. Panen perdana ini merupakan pilot project Gapoktan dalam memanfaatkan lahan tidur menjadi lebih produktif seluas 30 meter. Wakil Wali Kota Cirebon Dr. Anda Hajah Eti Herawati menilai percontohan pemanfaatan lahan tidur yang dilakukan oleh Gapoktan berhasil karena hanya 50 hari tanam jagung sudah bisa panen dan hasilnya baik. Ini mendorong Gapoktan mengembangkan cocok tanam lainnya seperti singkong dan padi sebab teknik yang dilakukan sangat menghemat biaya produksi, kemudian pengelolaan bisa dilakukan bersama-sama. Selain itu menyarankan agar limbah jagung bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Upaya ini untuk mengurangi sampah pertanian sehingga tidak ada limbah yang terbuang. Kalau saya lihat tadi dari hasil yang begitu bagus, nggak begitu mahal ya. Hitungannya nanti kita hitung sampai pencacahan. Kalau untuk pakan sapi, ini kan untuk pakan sapi. Ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Karena kita setelah jagung nanti akan mencoba singkong dan padi. Singkong ini kita juga yang menampungnya sudah ada untuk apar pemadam kebakaran. Sementara itu pembina Gapoktan Kelurahan Argasunya, Rulianto, mengatakan metode tanam jagung sampai panen ini menggunakan konsep kembali ke alam. Rencananya metode ini akan disosialisasikan kepada anggota Gapoktan. Selain itu, metode penggunaan pupuk alami akan diterapkan saat menanam padi dan singkong. Metodenya kita kembali ke alam, tidak ada masuk kimia, tidak ada pupuk dan sebagainya. Semua kita menggunakan pupuk alami, pupuk kompos, dan terbukti hasilnya jauh lebih baik, lebih sehat, dan waktunya bisa lebih cepat untuk panen. Untuk panen normal 4 bulan, kita 2,5 bulan dengan metode kita sudah panen. Artinya secara kualitas jauh lebih baik, secara cost jauh lebih ringan. Ini yang menjadi keunggulan Gapoktan kami. Diharapkan metode kembali ke alam bisa menjadi ikon baru sebagai wujud ketahanan pangan berbasis masyarakat. Lengga Ferdiansyah melaporkan. Di tahun 2022 PT PG Raja Wali 2 akan berupaya mendorong produktivitas gula hingga 72.000 ton. Sebelumnya di tahun 2020 di Jawa Barat menghasilkan sekitar 45.000 ton gula dan di tahun 2021 sebanyak 54.000 ton. Jumlah tersebut dinilai belum bisa mencukupi kebutuhan gula di Jawa Barat sebanyak 500 sampai dengan 600.000 ton gula per tahun. Direktur Keuangan dan Supervisi PT PG Raja Wali 2, Oksan Pangabean mengatakan, pabrik gula di Jawa Barat hanya bisa memenuhi kebutuhan gula sebanyak 15% dari kebutuhan normal. Menurutnya dari target sebanyak 72.000 ton gula, jumlah itu masih sangat kurang untuk memenuhi konsumsi di Jawa Barat. Pabrik gula Jawa Barat menjadi penyangga di wilayah Banten dan Jakarta. Sementara itu, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan gula di dua wilayah tersebut, pihaknya masih mengandalkan impor dan pasokan dari daerah luar seperti Sumatera. Ia optimis walaupun pabrik gula hanya 2 pabrik, namun peluang untuk memenuhi kebutuhan gula di Jawa Barat masih bisa dipenuhi. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Kurban, ACT Cirebon memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ingin berkurban.
Partnership Global Kurban ACT Cirebon Ahmad Subandi mengatakan Global Kurban ACT mempunyai kandang yang tersebar di 9 pesantren. Pesantren tersebut merupakan mitra dari ACT sehingga berkurban melalui Global Kurban sama dengan membantu perekonomian pesantren dan juga para santrinya. Ahmad Subandi menambahkan pihaknya memberikan jaminan hewan-hewan kurban dalam kondisi sehat, terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hewan kurban tersebut rutin dalam pemantauan Dinas Peternakan. Harga yang ditawarkan pun terjangkau. Destinasi liburan dengan kegiatan outdoor baik untuk meningkatkan konsentrasi anak. Untuk masalah lebih ke fokusnya anak, itu kita bisa mengarahkan ke aktivitas yang sifatnya outdoor itu tadi, gitu, dibanding di dalam ruangan. Liburan sekolah menjadi momen berharga untuk membangun waktu yang berkualitas bagi anak dan orang tua. Oleh karenanya penting menentukan destinasi liburan secara bijak. Psikolog klinis Sofia Halida Fatma kepada RRI mengatakan orang tua dapat memilih destinasi liburan yang baik bagi anak, yang sesuai kebutuhan perkembangan anak. Destinasi bukan hanya sekedar hiburan, namun juga memiliki nilai edukasi. Berdasarkan data riset, kebanyakan anak-anak cenderung mulai menurun konsentrasinya. Salah satu destinasi liburan yang baik untuk meningkatkan fokus adalah destinasi dengan kegiatan outdoor. Itu kalau menurut data ya, jadi banyak-banyaknya ini penelitian yang masuk memang lebih efektif untuk masalah stimulasi otak anak, untuk masalah lebih ke fokusnya anak, itu kita bisa mengarahkan ke aktivitas yang sifatnya outdoor itu tadi, gitu, dibanding di dalam ruangan. Lebih lanjut, Sofia Halida Fatma mengatakan penting bagi orang tua untuk mempersiapkan fisik dan mental. Saat berlibur, orang tua diharapkan dapat fokus memberikan perhatian pada anak dan tidak terdistraksi dengan pekerjaan atau hal lainnya. Destinasi tujuan juga perlu diperhatikan sebelumnya, cek tingkat keamanan dan sesuaikan dengan usia anak. Pilih destinasi yang memberikan makna dan pengalaman berharga bagi anak. Aura Aulia melaporkan. Masyarakat harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita terus melakukan penyuluhan kesehatan tentang protokol kesehatan, Pak, tentang 5M itu ya. Masyarakat diminta untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terlebih kasus aktif positif COVID-19 kembali menunjukkan angka kenaikan. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Puskesmas Cibogo, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Haji Kasmira saat dikonfirmasi RRI. Menurut Haji Kasmira, dalam upaya mengantisipasi kenaikan kasus positif COVID-19, pihaknya terus melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan capaian vaksinasi. Yang pertama, kita terus melakukan penyuluhan kesehatan tentang protokol kesehatan, Pak, tentang 5M itu ya, yang harus selalu memakai masker, cuci tangan gitu ya, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Kemudian yang keduanya, kita juga terus meningkatkan cakupan vaksinasi, baik itu vaksinasi terhadap lansia, umum maupun terhadap anak. Haji Kasmira menambahkan pihaknya sudah menghimbau kepada para kuwu untuk kembali menggiatkan kegiatan disiplin protokol kesehatan di desanya masing-masing sehingga bisa menekan angka kasus positif COVID-19. Alex Sunardi melaporkan. Petugas gabungan dari TNI Kodim 0617 Majalengka bersama aparat desa dan petani Desa Giri Mulia, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka melaksanakan patroli di lahan perkebunan cabai milik warga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi marak terjadinya pencurian saat harga cabai tinggi menembus Rp120.000 per kilogram. Dandim 0617 Majalengka Letkol Infantri Andik Siswanto melalui Danramil 1704 Talaga, Kapten Infantri Karomaini menjelaskan kegiatan patroli tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi perintah harian KSAD. Menurut Danramil, aksi pencurian terjadi pada sore hingga malam hari. Untuk itu perlu dilakukan penjagaan dengan patroli keliling di perkebunan cabai milik warga. Sementara itu perangkat desa setempat, Maman Abdurrahman mengapresiasi tindakan responsif yang dilakukan prajurit TNI Kodim 0617 Majalengka terhadap kondisi yang dirasakan oleh petani cabai. Para petani cabai merasa tenang sebab lahan perkebunannya terlindungi dari aksi pencurian.
Wakil Wali Kota Cirebon Haja Ety Herawati meminta semua pihak bekerja sama dalam pemulihan ekonomi nasional. Dan sebagainya, minimal itulah mungkin ini bisa kebangkitan ekonomi di wilayah sekitar ya. Pemulihan ekonomi secara masif akan lebih dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon Haja Ety Herawati kepada RRI. Menurutnya UMKM harus didukung dan disupport sebaik mungkin, tentu dengan aturan yang sesuai dan tidak melanggar seperti keberadaan tempat dan lainnya. Bahkan pembangunan gedung baru, sarana pembuatan SIM dan lainnya di wilayah Adi Irma Kota Cirebon diharapkan bisa mendukung pemulihan ekonomi UMKM di sekitar wilayah tersebut. Nah, itu yang tadi saya berpikir dengan 11 kecamatan tentu berapa ribu yang dilayani pengguna yang membutuhkan SIM kan gitu. Jelas ini mungkin yang di depan juga ada hal yang kehidupan baru, perekonomian baru. Saya melihat yang tadi mau dijual nih bisa jual untuk tempat UMKM, catering, resto dan lain sebagainya. Minimal itulah mungkin ini bisa kebangkitan ekonomi di wilayah sekitar ya. Mudah-mudahan sih. Lebih lanjut, Haja Ety berharap dukungan dari berbagai pihak agar pemulihan ekonomi di Kota Cirebon bisa lebih cepat dampak dari pandemi COVID-19. Rian Kristono melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kuningan mencatat jumlah daftar pemilih berkelanjutan mencapai 868.986 orang. Hal itu terungkap saat rapat rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode Juni 2022 di kantor KPU setempat. Ketua KPU Kuningan Asep Z. Fauzi dalam keterangan persnya menuturkan, rapat rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan menghasilkan daftar yang krusial untuk perkembangan pemilu 2024. Rapat tersebut menetapkan data jumlah desa atau kelurahan di Kuningan. Ada sebanyak 376 desa dan kelurahan dari 32 kecamatan. Menurutnya jika dibandingkan dengan data pemilih yang direkap sebelumnya, terdapat pengurangan. Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab berkurangnya jumlah pemilih tersebut. Beberapa di antaranya jumlah pemilih baru, pemilih pindah keluar, dan jumlah pemilih meninggal dunia. Pendengar, berikutnya kami sampaikan informasi olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Ajang kejuaraan taekwondo bertajuk Cirebon Open Turnamen ke-1 tahun 2022 sewilayah Jawa Barat Plus siap bergulir pada akhir Juni 2022 mendatang. Di satu lain kita akan menggerakkan bahwa taekwondo di wilayah timur Jawa Barat ya harus bergeliat gitu. Cabang olahraga taekwondo Kota Cirebon terus tancap gas untuk menggulirkan kejuaraan sebagai ajang pemanasan jelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Salah satu kegiatan yang akan digelar adalah kejuaraan taekwondo bersifat open turnamen sewilayah Jawa Barat Plus. Kepada RRI, penggagas kejuaraan taekwondo bertajuk Cirebon Open ke-1 tahun 2022, Suryadi mengatakan kejuaraan tersebut digelar untuk mencari bibit-bibit atlet taekwondo terbaik. Di samping itu juga sebagai ajang persiapan awal menuju Porprov Jawa Barat mendatang dan pembuktian taekwondo yang terbaik usai berlatih di masing-masing dojangnya. Ya tentunya kan kita sasarannya pertama ya kita sukses penyelenggara dan sukses prestasi. Dan tentunya ini di satu lain kita akan menggerakkan bahwa taekwondo di wilayah timur Jawa Barat ya harus bergeliat gitu. Artinya tidak didominasi tim-tim dari Bandung Raya, Bogor Raya. Harapannya penyetaraan prestasi. Kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini pandemi itu melandai dan gejolak penyelenggara pertandingan baik itu sepak bola, futsal, terus bahkan penonton sudah ada di tempat pertandingan, di tribun. Nah ini harapannya juga kita pengen membangkitkan bahwa geliat olahraga itu kita dikembangkan lagi atau kita dimunculkan lagi. Tentunya setelah kemarin saya diskusi dengan beberapa pihak kan memang salah satu agenda atau
salah satu kegiatan yang nanti akan dilaksanakan kan tentunya harus melalui prokes yang ketat. Jadi kita sudah menyiapkan skema untuk bagaimana nanti pelaksanaan hari H. Panitia kejuaraan Cirebon Open ke-1 tahun 2022 mentargetkan 1.200 peserta dan akan bertanding pada akhir Juli tahun 2022 di Gor Bima, Kota Cirebon. Aji Satria melaporkan. Berita olahraga. Berita olahraga. Pengcap Persatuan Rugby Union Indonesia (PRUI) Kabupaten Cirebon mengagendakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam waktu dekat ini. Ketua Pengcap Kabupaten Cirebon Muhammad Fahmi Reza kepada RRI mengatakan, sosialisasi yang intensif itu juga perlu dilakukan mengingat cabang olahraga ini belum terlalu dikenal di masyarakat Kabupaten Cirebon. Menurutnya tahap awal pihaknya akan mensosialisasikan ke tingkat pelajar karena sekolah dirasa sangat efektif dalam mengenalkan cabang olahraga baru tersebut. Fahmi menambahkan meski belum terlalu familiar, namun cabur baru ini sudah bisa mewarnai prestasi olahraga Kabupaten Cirebon di mana pada Porprov 2018 di Bogor mampu mempersembahkan medali perunggu. Pada Porprov 2022 dirinya optimis cabur ini akan bisa mengingatkan prestasi dibanding Porprov sebelumnya. Pendengar, informasi olahraga tadi mengakhiri berita daerah pagi edisi Sabtu 25 Juni 2022. Sampai jumpa. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.